sini saya mau share tentang mencari, mengelola, dan menggunakan referensi untuk penulisan ilmiah ya, termasuk skripsi. Mungkin teman-teman di sini sebagian yang datang sedang proses penulisan skripsi ya. Mungkin pas lagi ada tugas disuruh nyari paper. Biasanya kan awal-awal skripsi datang ke Dosbing, ngasih ide, proposal, dan lain sebagainya. Pasti hal pertama yang disampaikan oleh Dosbing itu apa? Udah ketemu papernya gitu ya, pasti kalimat pertamanya gitu ya kan, udah ketemu papernya. Nah, kenapa itu yang pertama kali ditanyakan oleh dosen ya. Jadi dalam penulisan ilmiah termasuk skripsi tadi ya atau paper gitu, dalam dunia penulisan, kejujuran itu merupakan salah satu tolak ukur kualitas dari tulisan kita. Untuk memperlihatkan kejujuran itu, penulis akan merujuk kepada sekian banyak bahan bacaan, teori, data gitu ya, yang menampilkan kalimat atau pernyataan penulis lain. Jadi argumentasi kita itu didukung oleh argumentasi penulis lain. Jadi bukan kita sendiri yang mengklaim gitu. Jadi ada penulis lain yang mendukung ide dalam tulisan kita. Oleh karena itu, keberadaan referensi pada sebuah tulisan ilmiah itu merupakan sebuah keharusan gitu, teman-teman. Nah, misalkan gini, misalkan katakan contohnya ya, kita mau meneliti tentang sentimen vaksinasi gitu dari Twitter. Nah, di latar belakang kan kita akan ngasih tahu lah ya, kenapa kita harus melakukan analisis sentimen ini, kenapa maunya dari Twitter, kenapa dari medsos gitu-gitu kan, kita taruh di latar belakang. Nah, misalkan kalimat ini kita taruh di latar belakang. Media sosial merupakan platform yang ampuh dalam memberikan akurasi dan kesegeraan informasi secara real time. Kemajuan teknologi informasi saat ini membuat banyak orang menggunakan medsos sebagai platform populer dalam mengemukakan opini atau pendapat mereka. Nah, ini kan mungkin bisa jadi ini pendapat kita doang gitu ya. Banyak orang saat ini mengemukakan opini atau pendapatnya lewat medsos, terutama Twitter misalnya gitu. Tapi itu kan kata siapa gitu ya. Pasti dosen nanti bilang, kata siapa bener? Emang iya di Indonesia banyak orang yang mengemukakan opini lewat Twitter. Mana tahu di IG, mana tahu di Facebook gitu kan. Jadi kalimat ini akan jadi kosong dia tanpa rujukan atau tanpa kutipan ke paper lain kayak gitu. Nah, disinilah keberadaan referensi pada tulisan ilmiah itu jadi sebuah keharusan. Jadi yang membedakan tulisan kita itu ilmiah dengan opini ya salah satunya adalah keberadaan referensi itu. Beda kalau misalkan kita nulis opini gitu, misalkan di Kompasiana atau nulis blog gitu ya. Ya itu kan opini, terserah lah mau benar atau salah, tapi pendapat kita memang Twitter itu yang paling banyak dipakai untuk mengemukakan pendapat, misal gitu. Ya nggak masalah, tapi kalau di dalam penulisan skripsi atau paper yang nggak bisa, klaim seperti itu harus didukung oleh pernyataan penulis lain. Jadi sampai sini kita mindsetnya sama dulu ya. Itulah kenapa referensi itu penting di dalam penulisan ilmiah. Jadi ibarat kalau kita ilustrasikan gitu ya. Di sini saya ambil dari channel YouTube-nya Pak Romi Satria Wahono, ini ya. Di sini digambarkan bahwa referensi ini mulai dari kita nyari topik aja ya, kita mau jangankan nyari topik, nyari bidang penelitiannya aja, misalkan saya mau arahnya apa ya, mau ke arah jaringan atau pengembangan sistem, atau keamanan informasi, atau apa, atau misalkan mau machine learning, itu udah mulai harusnya kita mencari paper gitu. Mulai dari situ kita udah based on paper. Mau topiknya apa, yang lebih spesifik. Oke, kita misalkan mau sesuatu yang berbau machine learning misalkan. Apa yang mau dilihat? Apakah sentimen analisis atau memprediksi sesuatu atau apa kayak gitu kan? Itu sudah harus mencari paper di situ. Apalagi kalau udah masuk ke metode-metode yang mau dipakai, sampai nanti evaluasi hasilnya, sampai nanti hasilnya pun harus didukung oleh sebuah literatur gitu, oleh literatur. Jadi keberadaan literatur itu dia dari hulu ke hilir kita nulis itu ada literatur, bukan hanya waktu nulis bab 2 gitu ya teman-teman ya. Jadi referensi itu posisinya bukan hanya waktu nulis bab 2 gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kan, dari sekian banyak referensi yang ada di luar sana, kita tuh makainya yang mana sih gitu ya, yang mana yang mau dicari. Jadi teman-teman,
dalam mencari referensi untuk penulisan ilmiah ada beberapa tingkatan gitu ya, tingkatan untuk dunia akademik ini ya, untuk dunia akademik ada beberapa tingkatan yang mana yang eligible. Eligible itu artinya memenuhi syarat yang boleh kita jadiin rujukan dalam penelitian kita atau dalam skripsi kita. Yang paling tinggi nilainya atau value-nya yang untuk dunia akademik itu adalah artikel ilmiah, ya, artikel ilmiah atau biasa disebut paper gitu ya. Mungkin ada yang masih bingung ya apa bedanya artikel dengan jurnal gitu. Kalau jurnal itu kumpulan dari artikel ilmiah. Jadi kalau artikel ilmiah itu ya satu artikel, satu tulisan oleh penulis gitu yang ada satu judulnya, itu satu artikel. Satu artikel ilmiah itu dikumpulkan jadi beberapa artikel itu dikumpulkan jadi satu, dibukukan, dipublikasikan. Nah, itu yang namanya jurnal gitu ya. Jadi kalau yang satuan kita sebutnya artikel atau paper gitu. Nah, yang paling tinggi eligibilitasnya ya, memenuhi syarat untuk akademik itu artikel ilmiah tadi yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah gitu. Nah, selain dipublikasikan pada jurnal ilmiah, artikel itu juga ada yang dipublikasikan dalam bentuk proceeding. Bedanya apa? Kalau proceeding itu yang biasanya ada conference, tahu ya, kalau misalkan di STIS ada International Conference on Data Science ya, ICDSOS, atau misalkan di UI ada IWIBIS, ada ICAXIS, yang International Conference yang diadakan IEEE, Prosedia. Nah, itu kan setelah para peneliti mempresentasikan hasil penelitiannya, itu semua artikelnya itu dibukukan jadi satu, nah itu disebut dengan proceeding. Kalau jurnal ilmiah, tidak ada proses conference-nya, tidak ada proses seminarnya, jadi benar-benar peneliti itu submit tulisannya, kemudian direview, paper-paper yang terpilih itu yang dipublikasikan, tidak ada proses seminarnya itu. Kenapa yang jurnal ilmiah itu lebih eligible Bu dibanding yang proceeding? Karena proses milihnya gitu, yang selected paper untuk jurnal ilmiah itu jauh lebih ketat gitu. Proses proses reviewnya tadi jauh lebih berdarah-darah dibandingkan dengan yang proceeding. Reviewnya itu jauh lebih pedes kayak bon cabe level 10, kalau yang proceeding mungkin bon cabe level bawahnya gitu. Nah, itu kenapa dia lebih eligible dibanding dengan yang proceeding. Nah, selain artikel ilmiah, teman-teman juga bisa ambil teori dari buku. Kalau buku yang eligible itu yang research based professional books. Nanti lebih detail akan saya jelaskan di slide berikutnya ya. Kemudian ada artikel ilmiah yang tidak dipublikasikan atau research report itu masih bisa lah masuk ya, medium. Kemudian buku teks yang biasa dipakai di kelas waktu sebagai buku teks kuliah, nah itu juga bisa. Nah, yang tidak eligible yang mana? Yang tidak eligible itu misalkan gini, koran misalkan teman-teman ngutip dari detik.com, Tirto ID, majalah. Nah, itu kalau untuk yang akademik sifatnya, tulisan akademik itu agak tidak memenuhi syarat sebetulnya, sangat dihindari gitu. Kalau benar-benar mentok banget nggak ketemu ya bolehlah pakai, tapi kalau bisa sih sebisa mungkin dihindari gitu. Kemudian buku populer ya, buku yang tidak berdasarkan riset, tulisan populer, website populer kayak Wikipedia itu kalau bisa saya bilang haram, tapi ya gimana ya, kalau bisa dihindari intinya gitu ya. Website, blog pribadi, white paper itu ini paper yang dikeluarkan oleh industri, bukan academic paper. Consulting report, tugas-tugas kuliah, skripsi sebetulnya juga yang tidak dipublikasikan, karena skripsi kan belum dipublikasikan ya. Lebih baik cari skripsi yang udah dipublikasikan kayak gitu. Nah, misalkan contoh kalau buku ya, buku misalkan tips cepat kaya dengan modal dengkul misalkan, atau tips untuk apa yang tips-tips itu kan buku populer. Nah, itu yang tidak eligible gitu. Gimana kalau SK Menteri atau peraturan, Bu? Nah, kalau misalkan SK Menteri atau peraturan, misalkan apa ya contohnya, knowledge management menurut SK Menteri XXXX, kita mau ambil definisi knowledge managementnya sebagai referensi tambahan masih oke lah ya, masih boleh. Tapi kalau sebagai rujukan utama lebih baik definisi knowledge managementnya cari di buku kayak gitu. Nah, sampai sini mudah-mudahan teman-teman udah tahu ya mana referensi yang harus dicari. Jadi kita fokusnya ke jurnal dan buku gitu teman-teman ya. Kalau yang sumber-sumber dari internet itu kita hindari. Misalkan gini ya, misalkan mentok banget ya, nemunya tuh dari artikel di Tirto ID misalkan atau di Wikipedia. Lebih baik teman-teman cari, misalkan gini, teman-teman mau tadi ya contohnya tadi meneliti sentimen untuk vaksinasi. Nah, teman-teman kan untuk di pendahuluan
mau kasih data-data lah gimana kondisi vaksinasi sampai saat ini tuh gimana gitu kan, yang ada di lapangan. Adanya di berita, misalkan di Tirto ID nih, survei menunjukkan, gimana ini, 41% dari 1.200 sampel enggan menerima vaksin COVID. Artinya kan 32,1 kurang bersedia gitu ya, dan 8,9 sangat tidak bersedia. Nah, jangan dikutip Tirto ID-nya ini, tapi cari ke, ini kan Tirto ID kan nulis survei yang dilakukan oleh Indikator Politika Indonesia. Jadi teman-teman cari ini Indikator Politika Indonesia ini mana publikasi surveinya. Lebih baik langsung merujuk ke Indikator Politika Indonesia-nya ini, bukan Tirto ID. Itu lebih eligible daripada teman-teman mengutip Tirto ID ini di skripsi atau di papernya teman-teman. Atau misalkan teman-teman nyari ya, tadi sentimen analisis untuk COVID, mau pakai naive bias, kemudian mau nyari naive bias itu gimana sih cara kerjanya, mau ditulis di bab 2-nya. Ketemulah di Wikipedia, ini bagus, udah ringkas gitu ya, definisi naive bias. Nah, tapi jangan kutip Wikipedia-nya, teman-teman scroll ke bawah, di artikel Wikipedia itu kan ada referensi-referensinya tuh biasanya. Nah, teman-teman lebih baik langsung kutip yang referensi ini gitu, jangan Wikipedia-nya, jadi langsung ke rujukan utamanya. Itu caranya. Kalau misalkan memang udah mentok banget, dapatnya di artikel yang not eligible tadi, gitu. Jadi yang kita fokuskan, utamakan adalah yang ini ya teman-teman, scientific journal. Jadi itu yang nomor 1, yang paling high value-nya, yang dipublikasikan di jurnal. Jurnal ilmiah sendiri itu dibedakan menjadi jurnal internasional, ada jurnal nasional, kemudian ada jurnal lokal. Bedanya apa? Pertama dari bahasanya. Kalau dari bahasanya pasti kalau internasional pakai bahasa yang diakui oleh PBB ya, salah satunya bahasa Inggris dan bahasa-bahasa internasional lainnya. Kalau nasional ya tergantung dari bahasa nasionalnya masing-masing. Berarti kalau jurnal nasional Indonesia ya berbahasa Indonesia. Kemudian dari asal autornya, asal autor sama asal reviewer sama editornya. Kalau misalkan internasional, reviewernya itu minimal dari 2 negara. Redaksinya sendiri itu paling tidak berasal dari 4 negara. Jadi tulisan itu dari berbagai negara lah intinya ya. Orang yang nulis maupun yang mereview, yang editornya itu juga dari berbagai negara. Kalau misalkan jurnal nasional, reviewer dan editornya itu berasal paling sedikit 2 institusi yang berbeda. Kalau seandainya dia hanya dari 1 institusi, misalkan institusi X gitu ya, mengeluarkan jurnal, terus isi tulisannya itu autornya ya pegawai-pegawai institusi itu juga gitu, apa namanya, sivitas dari institusi itu juga yang nge-review institusi itu juga, nggak ada orang lain lah gitu, dominasi dari pegawai-pegawai mereka sendiri. Nah itu masih masuk ke kategori jurnal lokal gitu teman-teman. Nah yang kredibel yang mana? Jadi jurnal sendiri walaupun oh ini paper dari jurnal saya bawa ke dosen, belum tentu kredibel juga gitu. Jadi dari sekian banyak paper yang ada di jurnal, teman-teman harus pilah lagi gitu tadi berdasarkan tadi jenisnya tadi gitu. Kalau yang jurnal lokal, no way ya, jangan pakai yang jurnal lokal. Pakai yang jurnal nasional atau internasional itu. Jurnal nasional dan internasional itu sendiri ada level-levelnya gitu ya. Ada yang namanya akreditasi atau indexing atau perankingan ya. Rankingan. Jadi kalau misalkan internasional itu salah satu indexing yang terkenal adalah Scopus. Nah, mungkin udah sering dengar ya Scopus. Scopus apaan sih Scopus? Scopus. Nah, itu jurnal itu diurutkan, dirankingkan, dia ini masuk kelas mana gitu ya. Kelas yang paling atas, medium, bawah, atau yang tidak terindeks sama sekali. Kalau yang tidak terindeks sama sekali itu kita bisa apa ya, diragukan untuk dikutip gitu. Yang bagus yang mana? Yang terindeks. Kalau nggak Scopus ada yang namanya Web of Science kayak gitu. Kalau nasional gimana? Kalau nasional itu kita punya Sinta namanya. Sinta Ristek Brain. Nanti teman-teman bisa googling sendiri Sinta Ristek Brain. Jadi jurnal-jurnal nasional yang udah diakui gitu ya, terakreditasi itu ada di listnya di Sinta Ristek Brain itu. Jadi paper perlu diketahui di sini teman-teman ya. Paper dengan bahasa Inggris itu belum tentu internasional. Paper dengan bahasa Inggris belum tentu paper internasional. Tadi ada syarat jumlah autornya berapa gitu ya, jumlah reviewernya dari berapa negara itu. Itu yang pertama teman-teman harus catat.
Yang kedua, paper dengan bahasa Inggris itu belum tentu lebih baik dari paper dengan bahasa Indonesia, gitu ya. Bisa jadi dia pakai bahasa Inggris tapi itu nggak jelas gitu ya, itu masuk ke jurnal predator, dia nggak masuk ke dalam ranking-an tadi gitu. Jadi hati-hati juga, jangan mentang-mentang jurnal kemudian langsung ini jurnal bahasa Inggris, oke udah kita kutip, ternyata isi dalamnya sesat kayak gitu ya. Nah, jadi harus diperhatikan juga jenis-jenis jurnal. Nah, ini contoh jurnal-jurnal yang terkenal di bidang sistem informasi. Jadi dari tadi saya contohnya berbau-bau IT ya. Mungkin di sini ada yang bukan anak IT, tapi saya bidangnya bidang IT. Jadi contohnya sampai ke belakang-belakang ini berbau-bau IT gitu. Nah, ini yang top jurnal di bidang sistem informasi ya. Ada MIS Quarterly, kemudian ini keluaran Science Elsevier ya, Elsevier. Computers in Human Behavior. Kalau ini yang keluaran UI, Jurnal Sistem Informasi. Ini juga keluaran STIS, ini Jurnal Aplikasi Statistik dan Komputasi Statistik. Kalau ini dicari di Sinta, ada. Kalau ini dicari di Scopus, ada. Gitu. Kemudian, tadi conference proceeding ya. Conference proceeding tadi, seperti yang saya sampaikan, dia didahului oleh seminar. Ada seminarnya, baru semua paper yang diseminarkan itu dibukukan jadi satu yang namanya proceeding. Itu bedanya jurnal dengan proceeding. Kalau proceeding biasanya lebih banyak jumlah artikelnya. Kalau jurnal itu paling satu terbitan itu bisa cuma 5 gitu, maksimal 20, 25 gitu. Kalau proceeding itu dalam satu proceeding itu bisa ratusan paper kayak gitu. Proses seleksinya lebih mudah kalau yang proceeding. Kemudian professional books tadi ya. Professional books itu buku yang dibuat berdasarkan riset. Jadi dia hanya mengutip, membahas satu teori aja gitu di satu buku itu, misalkan ini ya, sentiment analysis dan opinion mining, udah di dalamnya tuh hanya sentiment analysis saja dikupas habis gitu berdasarkan risetnya Bing Liu ini gitu. Kalau yang ini contohnya mining text data. Mining text data ini di dalamnya kalau teman-teman buka nanti coba di searching bukunya, itu per babnya itu bab 1 itu hasil risetnya siapa, bab 2 hasil risetnya siapa, dikompil jadi satu sama si Charu ini, Charu dan Zai ini gitu, Agarwal dan Zai ini. Dikompil jadi satu buku. Jadi isi di dalam itu sebenarnya hasil riset-riset juga. Itu yang disebut dengan professional books. Tapi kalau misalkan nggak dapat professional books, nggak apa-apa, teman-teman masih bisa pakai textbook. Kalau textbook yang biasa kita pakai di perkuliahan ya, misalkan kalau data mining ada buku Han Kemper biasa dipakai kan. Kalau APSI ini sistem analysis and design itu buat teman-teman dapetin teori tentang pengembangan sistemnya ya, mulai dari analisis perancangan dan lain sebagainya kan mau ditulis di metodologi sama di bab 2 tuh, nah boleh ambil di sini boleh. Kalau textbook bedanya dengan professional books apa? Kalau textbook itu isinya merangkum banyak teori, dia sifatnya ringkasan. Namanya juga untuk belajar ya, itu kan untuk dipakai di kelas kan. Jadi kalau professional book tadi biasanya hanya satu teori aja yang diusung gitu, namun dikupas secara mendalam, sifatnya detail. Tapi kalau misalkan di textbook itu sedikit gitu ya, teori sedikit. Misalkan di buku data mining supervised sedikit, unsupervised sedikit, nanti dalam supervised ada naive bias sedikit, random forest sedikit, tidak mendalam. Nah itu yang buku teks bedanya dengan professional book seperti itu. Nah, sekarang setelah tahu nih jenis-jenis referensi yang bisa kita pakai di penelitian ilmiah, tadi seperti yang saya sampaikan kita fokusnya adalah jurnal gitu ya, proceeding, kemudian bukunya boleh professional books atau textbooks. 3 itu aja teman-teman fokus ke sana. Kalau memang udah mentok banget barulah masuk ke yang not eligible tadi, tapi upayakan dari yang not eligible tadi cari rujukan utamanya. Sampai sini mudah-mudahan jelas ya teman-teman ya. Proporsi di daftar pustaka itu idealnya lebih banyak yang jurnal, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan nanti skripsinya atau papernya mau dipublikasikan kemana? Kalau mau dipublikasikan ke jurnal atau konferensi internasional, lebih baik, lebih bagus lagi kalau di proporsi di daftar pustakanya itu lebih banyak yang berbahasa Inggris gitu. Karena apa? Karena audiensnya kan nanti bukan hanya orang Indonesia gitu kan, pembacanya nanti kan internasional. Dia kan akan ngelihat misalkan kita nulis sebuah teori terus kita kutip berdasarkan si A gitu kan, dia pasti akan ngelihat daftar pustakanya mau nyari referensinya
oh ternyata pakai bahasa Indonesia. Nah itu kan, akan mengecewakan audiens gitu. Jadi kalau, idealnya tadi yang pertama lebih banyak jurnal, kalau nomor 2-nya adalah proceeding gitu. Nah kalau misalkan nanti mau target publikasinya ke mana, kalau ke internasional maka di antara jurnal dan proceeding tadi lebih dibanyakin yang berbahasa Inggris gitu, karena audiensnya nanti adalah audiens internasional.